Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai aplikasi perangkat lunak yang dipakai untuk kuliah penelitian operasional 1. Saya akan menjelaskan secara ringkas kira-kira seperti apa aplikasinya tersebut begitu ya. Kemudian mengenai praktiknya silahkan Anda eksplorasi sendiri. Di sini kita akan lihat beberapa hal ya. Jadi mengapa diperlukan aplikasi tersebut? Karena kalau kita lihat ada perkembangan dalam teknologi komputer begitu ya, telah banyak membantu dalam memecahkan masalah-masalah atau model optimisasi yang dulunya cukup sulit begitu. Yang dulunya cukup sulit sekarang bisa menjadi dipecahkan berkat bantuan komputer tersebut ya. Sehingga masalah atau model optimisasi yang ukurannya cukup besar itu dapat dipecahkan dengan waktu komputasi yang lebih cepat. Nah, perkembangan dalam teknologi komputer itu juga banyak terjadi dan sangat membantu baik dari sisi perangkat keras maupun perangkat lunaknya. Oke, di sini kalau kita lihat banyak piranti lunak yang tersedia dalam model optimisasi begitu, misalnya Excel, MATLAB, MATCAD, dan yang sekarang begitu yang banyak sekali dipakai itu adalah Python begitu ya, karena Python tersebut adalah software yang sifatnya open source begitu. Nah, di sini kalau kita lihat walaupun Microsoft Excel pada dasarnya merupakan piranti lunak untuk lembar kerja atau spreadsheet ya, namun Microsoft Excel juga punya solvernya. Solvernya itu bisa dipakai untuk menyelesaikan masalah optimisasinya. Di sini juga sama, MATLAB, dan MATLAB adalah matrix laboratory, itu menggunakan bahasa matrix, yaitu kalau misalnya Anda ingin memodelkan yang kompleks, kalau saya pribadi begitu ya, secara preferensi pribadi lebih cocok menggunakan MATLAB tersebut. Tapi di sini untuk memperkenalkan begitu, Anda akan diperkenalkan kepada Lingo. Nah, nanti apakah Anda mau memakai Lingo kemudian MATLAB atau apapun silahkan saja ya. Nah, ini Lingo adalah perangkat lunak khusus yang dia itu dikembangkan untuk memecahkan masalah optimisasi yang dipakai untuk merumuskan model optimisasi, dan di sini yang digunakan adalah Lingo yang edisi yang ke-11 begitu ya. Di sini edisi yang ke-11 tersebut Anda juga saya tidak tahu terus terang kalau edisi yang terbaru seperti apa, cuma yang dipakai di kuliah ini adalah edisi yang ke-11. Edisi yang ke-11 tersebut dia dipakai untuk memecahkan masalah model tersebut, bisa model linear maupun tidak linear maupun bilangan bulat ya. Di sini dia juga menyediakan global solvernya yang memungkinkan untuk mencari solusi optimalnya tersebut. Nah, Lingo yang dipakai di sini ini dipakai untuk masalah pemrograman linear dan pemrograman linear bilangan bulat begitu ya. Contoh ini adalah permasalahan program linear begitu ya. Di sini kalau Anda lihat ada maksimisasi ya. Kalau Anda lihat di sini ada kalau Anda lihat dia ada maksimisasi dengan dua buah variabel keputusan yaitu X1 dan X2 dengan pembatasnya 5x1 ditambah 3x2 min x1 ditambah x2 dan seterusnya begitu ya. Di sini kalau kita lihat ini ada maksimisasi 3x1 ditambah 2x2 dan seterusnya. Ini cara kita menuliskan di Lingonya. Jadi max adalah untuk maksimisasi. Ini Anda tuliskan 3 dikali x1 ditambah 2 kali x2 harus diakhiri dengan titik koma begitu ya. Kemudian tidak perlu menulis subject to di bawah fungsi objektif begitu. Di bawah fungsi objektif itu secara otomatis akan dibaca sebagai pembatas begitu ya. Contoh ini adalah 5 dikalikan x1 ditambah 3 dikalikan x2 itu kurang dari sama dengan 15. Ini min x1 tambah x2 di sini dan seterusnya ya. Dan secara defaultnya tersebut Lingo di sini variabel keputusannya adalah tidak negatif ya. Maksudnya ini ada x1 dan x2 itu lebih besar dari 0. Dia secara default dia tidak negatif sehingga tidak perlu ditulis. Nah, kalau misalnya kita ingin menuliskan di sini untuk permasalahan yang
diberikan ini ya. Kalau Anda ingin menuliskan ini max begitu sama dengan 3 dikali X1 ditambah 2 dikali X2 ya. Secara otomatis bawahnya langsung kita baca sebagai fungsi pembatas begitu. 3 dikali X2 kurang dari sama dengan 15. Ini yang berikutnya min X1, tidak perlu dikalikan 1 ya, langsung min X1 itu sudah betul. X2 kurang dari sama dengan 1, X2 kurang dari sama dengan 3. Oke, yang atasnya lupa semikolonnya. Nah, X1 lebih besar dari 0 dan X2 lebih besar dari 0 tidak perlu ditulis. Kalau misalnya Anda solve sekarang ya, maka dia akan mendapatkan fungsi tujuannya tersebut sama dengan 9,5 gitu. Tidak ada yang tidak visible ya, dibutuhkan 2 kali iterasi. Di sini kalau kita lihat ini adalah nilai dari variabelnya itu ya, ini sebesar 1,5 untuk X1 ya, kemudian X2 nya 2,5, sehingga kalau kita kalikan 1,5 dikalikan 3 adalah 4,5, 2,5 dikalikan 2 adalah 5. Maka betul ya, 4,5 ditambah 5 sama dengan 9,5. Itu adalah cara kita menyelesaikan untuk yang pertama tadi. Sehingga di sini kalau kita bahas begitu, bagaimana kira-kira interpretasinya. Kalau modelnya sangat sederhana sekali ya. Di sini Anda dapat tadi melihat modelnya. Oke, kalau misalnya Anda ingin melihat modelnya, Anda bisa melihat pada display model yang ada di sini. Anda cari ya. Oke, kalau Anda ingin mencari di sini modelnya, bisa cek di generate begitu. Ini display model ya. Maka ini modelnya maksimisasi 3x1 ditambah 2x2 dan seterusnya. Situ Anda akan bisa mendapatkan modelnya ya. Baris pertama di sini dibaca sebagai persamaan fungsi tujuan begitu. Baris kedua dan keempat di sini adalah pembatas-pembatas untuk persamaan yang sifatnya fungsional begitu ya. Kemudian kalau kita lihat lagi begitu sekarang, nah ini tadi menu solve tadi sudah saya berikan ya di awal, bagaimana memecahkan menggunakan solve-nya tersebut. Jadi di sini kelas dari atau kategori dari permasalahannya ini adalah program linear begitu ya, dengan state-nya tadi global optimum. Tadi 9,5 sudah kita hitung bersama-sama, 4,5 ditambah 5. Anda membutuhkan 2 buah iterasi untuk kasus ini. Constraint-nya total ada 4 gitu ya. Ini constraint-nya dibaca sebagai constraint juga yang pertama gitu. Kemudian kalau kita lihat yang berikutnya ya, termasuk ini seperti yang saya sampaikan ya. Yang pertama atau fungsi tujuannya itu dia juga dibaca sebagai constraint. Ini variabel keputusan ada 2, yaitu X1 dan X2. Nah, di sini disampaikan bahwa solusinya ini bersifat optimum global ya. Artinya didapatkan solusi yang optimum global tersebut, dan di sini kalau Anda lihat ini nilai fungsi tujuannya sama dengan 9,5, kemudian ini 2. Ini variabel X1 sama dengan 1,5 dikalikan berapa tadi? Dikalikan 3 ya, sama dengan 4,5. Ini 2,5 dikalikan 2 sama dengan 5. Maka 4,5 ditambah 5. Ini adalah slack. Jadi ini adalah nilai variabel sisipan pada tiap pembatas fungsional. Nah, ini dual price begitu ya. Dual price yang Anda pelajari ini adalah shadow price-nya. Jadi kalau di sini shadow price-nya, berarti kalau misalnya Anda ditanya begitu mana yang perlu ditingkatkan ya, kalau memang 2 ini binding begitu ya, Anda bisa meningkatkan untuk pembatas yang pertama ini. Ini adalah pembatas yang pertama ya, karena yang sini adalah fungsi tujuan. Nah, ini adalah penurunan untuk kasus maksimisasi atau kenaikan dari nilai fungsi tujuan jika kalau dalam hal ini nilai variabel dinaikkan satu satuan ya, dan ternyata tidak ada dampaknya. Jadi kalau nilai
fungsi tujuan, apa itu namanya, jika variabel keputusannya, jika x1 dinaikkan 1, fungsi tujuannya tetap sama. Jika x2 dinaikkan 1, fungsi tujuannya juga tetap sama. Ini adalah nilai variabel dual yang masing-masing berasosiasi dengan pembatas fungsionalnya. Nah, di dalam linggo ini Anda bisa melakukan analisis sensitivitas ya. Bagaimana caranya? Anda bisa memilih price dan range-nya pada dual computation tersebut untuk general solvernya. Jadi Anda bisa membuka gitu linggo option, dan di sini kemudian Anda memilih linggo begitu ya. Dan di sini dia hanya berlaku begitu untuk permasalahan program linear ya. Jadi dia hanya berlaku begitu ya kalau apa tuh namanya, fungsinya tersebut sudah dipecahkan begitu ya. Nah, setelah fungsinya tersebut dipecahkan, maka di sini Anda bisa menjalankannya dengan range ya. Nah, ini contohnya tadi di sini. Ini contohnya pada saat Anda membuka linggo option, bisa dicari di sini option, kemudian Anda pilih yang ini ada macam-macam ya. Anda pilih general solver ya. Di sini kalau kita lihat maka Anda memilih begitu ya. Yang pertama adalah output levelnya max begitu, kemudian di sini solver di set dual computationnya price and range begitu, dan seterusnya. Nah, kalau Anda klik OK, maka di sini ya, maka ini adalah hasil dari sensitivitasnya begitu. Di sini kalau Anda lihat di sini dia apa itu namanya, bisa ditingkatkan sampai 0,33 begitu ya, dan bisa diturunkan sampai 5. Sementara yang di sini bisa ditingkatkan sampai tak hingga, hanya bisa diturunkan sebesar 0,2 dan seterusnya. Nah, itu kalau dari fungsi tujuannya begitu ya. Kalau koefisien fungsi tujuan, jadi koefisien fungsi tujuan awalnya kan 3, ini 2. Nah, bagaimana kalau Anda melakukan sensitivitas untuk konstanta ruas kanan? Konstanta ruas kanan di sini kalau yang sekarang adalah 15, ini 4, kemudian ini bisa diturunkan sampai 4, bisa dinaikkan sampai 12 begitu ya. Sementara yang di sisanya Anda bisa lihat ya. Jadi dengan cara seperti ini Anda bisa melakukan analisis sensitivitas secara cepat ya. Kemudian kalau kita lihat, ini kita punya untuk kasus minimisasi begitu ya. Kalau untuk kasus minimisasi, maka caranya juga sama. Coba kalau misalnya ini kita ketikkan begitu ya. Misalnya yang ada di sini, ini kan adalah minimisasi, saya ganti sebagai min gitu ya. 3x1 ditambah 2x2, 5x1 ditambah 3x2, ini tandanya lebih besar sama dengan gitu ya. Kemudian yang berikutnya di sini, ini ada min x1 ditambah x2, ini sama dengan 1. Yang di sini adalah x2 kurang dari sama dengan 3. Oke. Sehingga kalau kita solve yang ada di sini ya, maka di sini tetap sama, yaitu Anda mendapatkan nilainya 1,5 dan 2,5 ya. Itu adalah untuk kasus yang dia sifatnya minimisasi. Oke. Bagaimana untuk kasus yang solusi tidak terbatas? Misalnya di sini adalah kalau kita gunakan maksimisasi 3x1 ditambah 2x2, ini kita hapus ya yang ada di sini. Ini min x1 ditambah x2 kurang dari sama dengan 1. Ini x2 kurang dari sama dengan 3. Kalau misalnya solve di sini, nah dia sifatnya tidak terbatas ya. Oke. Jadi model is unbounded begitu, Anda lihat adalah modelnya menghasilkan solusi yang tidak terbatas untuk kasus ini, maka ini solusinya akan demikian gitu. Yang berikutnya ini adalah kasus untuk solusi yang tidak layak begitu ya. Di sini kalau kita tuliskan maksimisasi 3x1 kemudian 2x2, ini kalau kita tuliskan kembali, ini adalah 5x1 ditambah 3 kali x2 kurang dari sama dengan 15 gitu ya. Kemudian ini ada min x1
ditambah X2 kurang dari sama dengan 1, X2 lebih besar sama dengan 3 gitu ya. Sini kalau coba kita solve, di sini tidak ada solusinya. Maka ini mengindikasikan bahwa untuk kasus ini merupakan kasus yang dia itu tidak layak ya. Bagaimana kalau kita mendefinisikan dengan variabel bebas begitu ya? Dengan variabel bebas begitu. Ini V, ini bebas, misalnya masalah minimisasi. Ini Z sama dengan V, begitu. Kemudian dengan pembatas-pembatas. Kalau kita lihat ini ada 3x1 minus V sama lebih besar sama dengan 0, 9x1 min 4x2 min V lebih besar sama dengan 0, 5x1 min 4x2 dan seterusnya. Di sini kalau kita tuliskan ya, misalnya kita menggunakan max sama dengan V, jadi yang Anda ingin ini maksimum atau minimasi ya. Oke, sepertinya ini minimasi begitu. Kalau kita lihat ini, Anda lihat ini kita minimisasi sama dengan V. Coba kita tuliskan dulu ya. Ini kita tuliskan, kemudian 3x1 min V lebih besar sama dengan 0, kemudian 9 kali x1 min 4 kali x2 min V lebih besar sama dengan 0, kemudian 5 kali x1 min 2 kali x2 min V lebih besar sama dengan 0. Kemudian yang di sini kita lihat 8 kali x2 min V lebih besar sama dengan 0 ya. Kemudian yang di sini x1 ditambah x2 sama dengan 1, dan yang terakhir kita menggunakan, nah bagaimana kalau V variabel bebas gitu ya. Nah, maka di sini Anda mendefinisikan dengan cara seperti ini, sehingga kalau kita solve begitu, tapi kenapa dia unbounded? Coba kita cek kalau yang di sini apakah ada solusinya. Mungkin ini maksimasi kali ya, bukan apa, minimisasi. Ya, kalau kita tuliskan yang di sini, nah ini Anda akan mendapatkan solusi optimal seperti ini ya. Ini ada global optimumnya dan seterusnya, sehingga di sini Anda bisa melihat bahwa ada nilai V-nya sebesar 2,18 begitu ya, sementara X1-nya sebesar 0,72 sekian begitu ya. Berikutnya X2-nya juga sebesar 0,2 dan seterusnya. Itu kira-kira kalau untuk variabel yang bebas. Sementara bagaimana kalau dengan variabel yang berbatas ya? Kalau Anda lihat di sini ada kasus di mana kita bisa lihat begitu bahwa di sini ini ada X1 berada di antara 1 dan 2 begitu, kemudian X2 berada di antara 0 dan 4, X3 berada di antara 0 dan 3. Ini ada pembatasnya lagi, X1 min X2 ditambah X3. Jadi kita punya 3 variabel keputusan. Tujuannya adalah melakukan proses maksimisasi ya. Maka di sini caranya adalah caranya adalah kita lihat, misalnya kita ingin menuliskan kodenya ya. Kita ingin menuliskan kodenya, maka di sini Anda mendapatkan ya. Ini maksimisasi, ini bounded begitu semuanya. Ingat ya, ini harus sampai bertanda biru begitu supaya benar begitu, karena kalau enggak dia dibaca sebagai variabel. Kalau max dan bounded begitu ya, bounded itu kan berarti kan berada di antara, itu merupakan fungsi-fungsi bawaan dari lingkup ini. Kalau kita lihat ini ada 3x1, 2x2, 3. Pembatasnya x1 min 2x2 ditambah 3 kurang dari sama dengan 0, 4x1 ditambah 2x2 ditambah 2x3 kurang dari sama dengan 14, bounded. X1 di antara 1 dan 2, X2 di antara 0 dan 4, X3 di antara 0 dan 3 ya.
ya, sehingga kalau kita jalankan di sini Anda akan mendapatkan oke, kenapa dia tidak bisa? Saya tidak tahu. Apa kita harus tuliskan X1? Seharusnya sudah betul semua, tapi mungkin dia tidak bisa membaca inputan. Coba kita ketikkan saja. Coba saya tutup lagi. Ya. Misalnya kita tutup lagi sekarang. Kalau kita lihat ini adalah maksimisasi sama dengan 3 kali X1 ditambah 2 kali X2 ditambah X3 ya. Ini X1 min 2 kali X2 ditambah X3 kurang dari sama dengan 10. 4 dikali X1 ditambah 2 kali X2 ditambah 2 kali X3 kemudian kurang dari sama dengan 14 ya. Dan ini kita menggunakan bounded begitu. Ini ada 1, sepertinya dia tidak bisa membaca huruf dari itu ya, dari PPT-nya. Dan di sini kita gunakan bounded juga, nilainya adalah X2 berada di antara 0 dan juga 4 ya. Dan yang terakhir bounded, kalau kita lihat maka X3 berada di antara 0 dan juga 3. Oke. Kalau kita solve sekarang, nah seharusnya bisa. Ini 12,5 kalau Anda lihat ya. Ini nilainya sama seperti ini ya. Kita mendapatkan solusinya untuk kasus yang ini sama dengan 12,5. Nah, bagaimana kalau untuk variabel tidak positif begitu? Ini triknya agak lain begitu ya. Di sini Linggo sendiri tidak memiliki modul begitu ya untuk menangani pembatas dengan variabel yang tidak positif. Maka dengan batas bawah negatif di sini Anda melakukan beberapa substitusi. Mengenai tekniknya tidak saya bahas secara mendetail ya, karena itu sudah diberikan di awal-awal sekali. Contoh ini kita lihat ya. Ini kalau kita lihat di sini ya, maka di sini X2 dimungkinkan dia itu adalah negatif kurang dari sama dengan 0. Maka bagaimana caranya? Begitu pula kalau kita lihat di sini X1, di sini dia tidak ada ketentuannya gitu ya. Di sini tidak ada ketentuannya, maka di sini kita menggantikan ya X1 sama dengan minus 3 ditambah Y1 begitu ya. Kalau kita lihat karena ini merupakan batas bawahnya begitu ya. Karena dia boleh negatif begitu ya, X1-nya tersebut di sini. Berarti kan X1-nya kan boleh negatif, sementara kalau yang ada di atas tadi ya. Kalau yang ada di atas tadi di sini kan semuanya kan batasnya adalah nilai yang positif, sehingga kan tidak ada masalah. Tapi kalau yang ada di sini X1, kalau Anda lihat dia nilainya berada di antara nilai yang negatif, sehingga Anda ganti di sini batas bawahnya yaitu adalah minus 3 ditambah Y1, sementara Y1 nya sendiri dia harus merupakan variabel yang positif. Sehingga kemudian yang di sini karena X1 sudah Anda ganti dengan Y sama dengan minus 3Y1, maka tentu di sini akan menyesuaikan begitu ya. Anda bisa coba coret-coret sendiri ya. Berarti ini adalah 3 dikalikan minus 3 ditambah Y1, maka 3Y1 ini minus 9 asalnya dari situ. X2 di sini diganti dengan minus Y2 karena X2-nya sendiri boleh X2-nya sendiri dia itu boleh negatif ya. Nah, maka di sini Y2 lebih besar sama dengan 0 juga, sementara X3 tidak masalah. Sehingga kalau kita ganti sekarang, kita menjalankan model yang ini ya. Kita menjalankan model yang ini. Bagaimana caranya? Di sini kalau kita lihat, maka kita melihat yang bawah ya. Kita
bawah ini adalah max sama dengan 3 dikalikan Y1 min 2 kali Y2 plus 4 kali X3 ya, min 9. Di sini pembatasnya adalah 5 dikalikan Y1 ditambah 3 kali Y2 min 4 kali X3 kurang dari sama dengan 30. Berikutnya kalau kita lihat min Y1 min Y2 min X3 lebih besar sama dengan minus 2 ya. Kemudian kita lihat bounded di sini adalah, kalau kita lihat 0, ini adalah Y1 8 begitu ya. Kalau bounded inklusif ya, artinya kurang dari sama dengan, lebih besar sama dengan. Kemudian Y2 lebih besar sama dengan 0. Di sini kemudian kita tuliskan ini ada variabel bebas, ini ada X3 ya. Jadi kalau kita tuliskan ini sudah menjadi seperti ini ya. Maksimasi 3Y1, 2Y2, 4X3 dan seterusnya. Ini ada 5Y1, 3Y2, 4X3 kurang dari sama dengan 30 dan seterusnya. Ini min Y1, min Y2, min X3, bounded 0Y1 8, Y2 lebih besar, gak usah ini ya tadi. Tapi ya pun gak masalah. Sehingga di sini Anda mendapatkan minimisasi tadi ya, maksimisasi, nilainya adalah minus 1. Di sini Anda lihat di sini nilainya adalah Y1 sama dengan 0. Karena Y1 sama dengan 0, tentu Anda bisa menghitung berapa nilai dari X1 tadi ya. Karena Y2 sama dengan 0, Anda bisa juga menghitung nilai dari X2 dan seterusnya ya. Ingat ya, yang dicari tetap X1 dan X2-nya. Tapi di sini karena ada variabel yang negatif tadi, maka Anda menggunakan variabel pembantu. Tapi tetap ingat yang dicari adalah nilai dari X1 dan X2-nya ya. Ini sifatnya hanya untuk membantu saja. Oke. Nah, bagaimana kemudian cara kita menyelesaikan permasalahan yang lain begitu ya? Misalnya kita ingin menyelesaikan model pemrograman linear untuk bilangan bulat gitu ya, katakanlah. Nah, maka di sini ya Anda akan memaksimumkan Z sama dengan 3X1 ditambah 2X2 dan seterusnya begitu ya. Tapi di sini ada ketentuan bahwa X1 dan X2 tersebut harus bilangan bulat, maka kita bisa menggunakan GIN atau integer. Maka maksimisasi 3 kali X1 ditambah 2 dikali X2 ya. Subjek to 5 kali X1 ditambah 3 kali X2 kurang dari sama dengan 15 gitu ya. Min X1 ditambah X2 kurang dari sama dengan 1, X2 kurang dari sama dengan 3. Maka Anda bisa menggunakan ini GIN, yaitu X1 harus bilangan bulat. Begitu pula di sini X2 dia juga harus bilangan bulat. Sehingga ini kalau kita solve ya, Anda akan dapatkan, lihat, ini Anda akan dapatkan nilainya 3 dan 0 ya. Memang dua-duanya sudah menjadi bilangan bulat sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi itu adalah caranya untuk melakukan pemrograman di mana variabel keputusannya tersebut harus merupakan bilangan bulat ya. Bagaimana kalau dia merupakan, ada yang itu kan, kalau dalam PLBB itu ada PLBB murni begitu ya. Kalau murni berarti kan di sini ya bilangan bulat semua, sementara ada juga yang sebagian bilangan bulat, sebagian bilangan real begitu. Contoh kalau di sini kasus ini tetap sama ya, cuma di sini X1 saja yang bilangan bulat, sementara X2 tidak. Maka di sini tinggal Anda hapus begitu ya ketentuan bahwa X2 tersebut harus bilangan bulat. Sehingga di sini kemudian kalau kita solve ya,
Kalau kita solve di sini, Anda akan dapat nilai 21,67, dan ini Anda lihat ini disebutnya MILP ya. Berarti dia merupakan permasalahan ini untuk kasusnya dia mixed integer linear programming, dan ini tetap Anda dapatkan solusinya adalah kasusnya untuk dia itu global optimum ya. Kemudian kalau kita lihat lagi di sini ada bagaimana kalau pemrogramannya tersebut dia itu bilangan apa tuh namanya? Bilangan biner begitu. Nah, ini ada kasus juga tidak hanya bilangan biner tapi juga melibatkan bilangan yang sangat besar atau big M ya. Maka di sini Anda memaksimumkan Z sama dengan 6x1 ditambah 4x2 7y1 min 4y2 dan seterusnya begitu ya. Di sini ada pembatasnya tersebut. Di sini kalau kita lihat 5x1 3x2 dan seterusnya. Di sini tidak punya default M-nya, maka Anda pilih saja M yang cukup besar begitu ya. Ini mengapa dipilih nilainya 1 juta, karena nilainya sifatnya masih kurang dari 10 begitu ya. Tapi kalau ini sudah 100.000 ya Anda gedekan lagi saja ya. Jadi intinya M-nya tersebut fleksibel mengikuti dari permasalahan Anda tersebut. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Di sini Anda bisa tuliskan ini adalah 14x1. Ini sepertinya salah ya. 14x1 ditambah 10x2. Sepertinya mungkin fungsi tujuannya saya tidak tahu mana yang betul, tapi Anda bisa ikuti saja. Nah, di sini kalau kita lihat bagaimana fungsinya itu ya. Fungsinya itu di sini kalau kita lihat untuk yang bilangan dia itu biner begitu ya. Kalau biner kan kalau integer tadi menggunakan gin ya. Kalau integer dia menggunakan gin, sementara kalau biner dia menggunakan bin ya. Kalau bin nilainya antara 0 sampai 1. Sehingga kalau Anda selesaikan di sini Anda akan dapatkan memang yang binary tadi adalah Y1 dan Y2 ya. Y1-nya memang Anda lihat kalau dia tidak 0 dia 1. Nah, ini banyak dipakai misalnya dalam kasus penjadwalan begitu ya, atau transportasi dan yang lainnya. Nah, oke. Seperti yang saya sampaikan tadi, untuk selanjutnya Anda harus aktif sendiri, sehingga yang ini coba saya jelaskan secara sekilas gitu ya. Apa yang disebut sebagai set looping. Nah, ini untuk model dengan jumlah pembatas dan variabel keputusan yang sangat besar, penulisan model secara langsung itu tidak efisien. Maksudnya kalau Anda tuliskan satu persatu begitu ya. Nah, di sini Anda menggunakan ada fungsi yang set looping di sini, ada add for dan dia itu sifatnya add sum begitu ya. Bagaimana ini dipakai untuk kasus misalnya kasus transportasi yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Di sini kalau kita lihat ini misalnya satu perusahaan memiliki pabrik di 3 lokasi berbeda, pabrik 1, 2, 3 begitu ya. Dan di sini dia memiliki 4 gudang, gudang 1, 2, 3 dan 4. Di sini kalau Anda lihat kapasitas pasokannya ini adalah 5 ya. Yang di sini 2 itu adalah 7 begitu. Sementara yang 3 adalah 8. Permintaan yang harus dipenuhi pada tiap gudang tersebut adalah 5 ya. Jadi tiap gudangnya tersebut membutuhkan 5 itu ya. Sementara yang di dalam tabel ini apa ya? Yang di dalam tabel ini tentu saja adalah biaya pengiriman per unit ya. Biaya pengiriman per unit dari pabrik ke tiap gudangnya tersebut ya. Di sini sementara kalau dari pabrik 2 ke gudang 2 itu tidak bisa dikirimkan, sehingga Anda menggunakan di sini M ya, atau apa tuh namanya, biaya yang sangat besar sehingga ini tidak akan mungkin terpilih. Oke. Nah, perusahaan ingin menentukan kuantitas barangnya yang dikirim dari pabriknya tersebut agar total biayanya tersebut adalah minimum, dengan memperhatikan kapasitas pasokan pada tiap pabrik dan kebutuhan permintaan pada tiap gudang. Nah, maksudnya bagaimana kalau didefinisikan satu persatu? Berarti kan Anda harus nulis begitu ya. Di sini nanti 6x11 ditambah 7x12, 3x13 dan seterusnya. Tentu saja itu akan sangat membosankan,
Sehingga di sini ya, ini kalau modelnya sudah diberikan di awal, P adalah himpunan pabrik, kemudian G adalah himpunan gudang, begitu ya. Kapasitasnya di sini kita definisikan I adalah elemen P, begitu, dan seterusnya. Di sini variabel keputusannya yaitu XIJ, berapa yang dikirimkan. Sehingga kalau Anda nuliskan modelnya ini kan, Z berarti kan sama dengan C11 ditambah X11 ditambah C12 ditambah X12 sampai dengan otomatis di sini ada C14 ya, dan yang di sini adalah apa itu namanya? Di sini kita punya C44, begitu pula ada X44. Nah, itu menuliskan dengan cara seperti itu agak merepotkan. Belum pula Anda harus menuliskan di sini ada dua ya pembatas pasokan ya. Di sini ada pembatas pasokan dan di sini adalah pembatas permintaan. Artinya kalau yang di sini, kalau yang sudah kita jelaskan di model transportasi tersebut begitu ya, maka di sini dia yang dikirimkan tersebut tidak boleh melebihi kapasitas pasokannya begitu ya. Sementara kalau yang ingin dia penuhi ya dia minimal harus sama. Nah, bagaimana cara menuliskannya? Kalau Anda lihat di sini, ini tanda seru di sini ya. Tanda seru di sini dia dipakai ya. Tanda seru dipakai adalah untuk apa? Tanda seru dipakai adalah untuk memberikan komen ya. Artinya tanda serunya ini tidak dibaca oleh linggonya. Tadi adalah P himpunan pabrik. Kita punya G, di sini adalah himpunan gudang. PG adalah himpunan pabrik dan gudang. Parameternya ini kita punya kapasitas pasokan. Kebutuhan di sini B adalah kebutuhan permintaan, C adalah biaya pengiriman, dan X adalah itunya. Nah, kita punya setsnya. Nah, ini baru kita membaca dan ini harus bertanda dengan biru begitu ya. Jadi kalau Anda mendefinisikan dengan sets begitu ya, di sini maka Anda akan mendefinisikan begitu ya. Di sini Anda akan mendefinisikan dengan tanda warna biru tersebut mengindikasikan bahwa yang Anda tulis sudah benar. Oke, coba saya tuliskan di sini. Ya. Misalnya kalau kita lihat di sini kita punya sets gitu ya. Setsnya, dan di sini Anda harus langsung end sets ya. Oke. Kita punya tadi P-nya. Cara mendefinisikannya pabrik 1, pabrik 2, pabrik 3 ya. Ini kita definisikan, dan di sini ada kapasitasnya, itu adalah A-nya tadi ya. Jadi masing-masing pabrik 1, pabrik 2 dan pabrik 3-nya tadi memiliki kapasitas yang berbeda-beda. Nah, kapasitasnya tadi tentu saja di sini ya saya bilang 5 kapasitas pabrik 1, 7 kapasitas pabrik 2, 8 kapasitas pabrik 3 ya. Jadi maksudnya cara membacanya, pabrik 1 memiliki kapasitas A1, pabrik 2 memiliki kapasitas A2, pabrik 3 memiliki kapasitas A3. Begitu pula yang di sini G, gudangnya ya. Ini adalah 1, 2, 3, 4 gitu. B adalah kebutuhan permintaan dari tiap gudangnya tadi ya. Kebutuhan permintaan dari tiap gudangnya tadi adalah 5 ya. Kalau Anda supaya tidak bingung, langsung saya tulis ini saja. A tadi adalah kapasitas pabrik 1 5, kapasitas pabrik 2 7, kapasitas pabrik 3 adalah 8. B adalah kebutuhan permintaan di gudang. Dari mana 5 itu? Kalau Anda lihat di sini ya, bahwa di sini permintaan dari setiap gudangnya tersebut harus sama dengan 5 ya. Harus sama dengan 5. Kalau kita lihat 5 5 5 5. Ini kalau Anda tulis 3 saja salah ya nanti ya, karena dia kan gudangnya ada 4, harus Anda definisikan semuanya untuk 4-nya tersebut. Oke. Berikutnya di sini ada set lagi. Di sini adalah PG. PG itu adalah pasangan antara pabrik dan gudang. Kalau kita lihat di sini ada pabrik P, ada gudang G di sini ya. Di sini kita punya ini C indeks dan X-nya, CX-nya ya. Di sini adalah biaya kirimnya. Jadi apa yang ada di indeks dari apa yang ada di indeks dari pabrik dan gudangnya tersebut. Jadi kan yang berasosiasi begitu ya.
ini kan berarti kan ada C11, ada X11 gitu kan. Berarti C11 itu adalah, kalau kita lihat, adalah biaya dari pabrik 1 ke gudang 1 ya, sementara X11 adalah yang dikirimkan dari pabrik 1 ke gudang 1 ya. Kemudian kita lihat C12 begitu misalnya, berarti dari pabrik 1 ke gudang 2, maka dia adalah biaya dari pabrik 1 ke gudang 2. X12 berarti di sini adalah dari P1 ya ke G2, berarti X-nya tadi di sini kan adalah yang dikirimkan. Maka Anda definisikan dulu supaya lebih mudah ya. Nah, bagaimana cara mendefinisikan C ya? Cara mendefinisikan C berarti kan tadi C11, kalau Anda lihat C11 sama dengan ya 6732. Itu kan cara mendefinisikannya. Sehingga kalau Anda lihat ini C11 6, C127, C132, C14 sama dengan 2 ya. Kemudian yang bawahnya di sini adalah 7M69. Maka tinggal kita tuliskan. Di sini adalah 7, M-nya Anda tulis ya 1 juta misalnya. Kemudian 6, kemudian 9, kemudian 4, 8, 8, 9 ya. Harus Anda tutup gitu. Ini kita bicara tadi saya lupa ya. Ini harusnya ada data di sini, artinya data yang dimasukkan begitu. Anda bisa juga nanti kalau itu sangat besar begitu ya, nanti bisa membaca dari Excel begitu ya, dan nanti bisa juga diimpor ke Excel, itu dimungkinkan. Berikutnya yang di sini bagaimana apa itu namanya, melakukan minimisasi begitu. Maka ini minimisasi dia sama dengan, kalau kita lihat sum ya, ini adalah P, ini kita tutup kurung dulu supaya kita nggak lupa ya. Kemudian di sini adalah P, ini indeksnya adalah I ya. Kemudian di sini adalah tadi kan minimisasi, sumnya ada 2 maksud saya. Sumnya adalah G, gudangnya ya. G-nya kita punya di sini, gudangnya tersebut. Nah, ini dari apa dua-duanya tersebut? Jadi CIJ kan, CIJ dikalikan dengan XIJ gitu ya caranya. Jadi ini adalah tadi cara kita membaca fungsi sumnya tersebut, tidak lain adalah berasal dari modelnya tadi. Mana modelnya tadi ya? Ini sum ya, sum IJ, berarti kan di sini kan ada sum dari pabrik begitu ya, sum dari pabrik dan sum dari gudang. Ini supaya Anda nggak bingung, seharusnya ini double sum ya. Ini betul juga karena ditulisnya sebagai IJ, tapi kalau Anda mau menuliskan sigmanya ini ada 2, itu mungkin lebih mudah untuk Anda pahami. Sehingga di sini ada sum P, ada sum G begitu ya. Di sini kalau Anda lihat ini ada, ini kenapa dia XIJ, seharusnya betul di sini. Ini ada sum P, sum G, CIJ, XIJ, pembatasnya. Nah, intinya kemudian bisa Anda tuliskan, begitu ya, sesuai dengan modelnya tadi, sehingga kemudian bisa didapatkan hasilnya. Nah, ini hasilnya adalah X11, berarti yang dikirim dari pabrik 1 ke gudang 1 tidak ada begitu ya. Kemudian yang dikirim dari pabrik 1 ke gudang 2 itu tidak ada juga. Kemudian di sini kalau kita lihat ya, nah ini mengapa gitu, misalnya kalau Anda lihat ada yang 3 tidak persis 5. Kalau Anda lihat ya, di sini kalau kita lihat permintaan di gudang 1 dipenuhi dari pabrik 2 dan dipenuhi dari pabrik 3. Yang penting totalnya kan sama dengan 5 ya. Di sini kemudian Anda akan mendapatkan nilai dari objective values-nya sama dengan 106. Nah, dengan cara seperti ini ya, dengan cara seperti ini Anda sudah mendapatkan. Nah, coba Anda lakukan exercise-nya. Seperti yang saya bilang tadi, saya tidak bahas semuanya.
menjadi tugas Anda untuk belajar di rumah. Seperti itu mengenai linggonya, dapat saya akhiri.